Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada 30 September 2003 sekitar jam 9.30 pagi, stasiun pemadam kebakaran menerima panggilan dari seorang pria. Dia terdengar sangat gugup dan mengatakan bahwa istrinya yang bernama Sian tidak sadarkan diri. Petugas segera menuju ke lokasi yang berada di sebuah perumahan di distrik barat lantai 19. Setibanya di sana, mereka menemukan korban yang terbaring di dalam kamar tidur dalam kondisi luka lebam di leher. Baju atasannya ditarik hingga ke dada dan celana pendeknya diturunkan hingga ke lutut yang memperlihatkan celana dalamnya. Melihat tubuh Sian yang masih hangat, mereka segera mengirimnya ke rumah sakit. Namun sayangnya, setelah dokter melakukan segala cara, pada akhirnya korban tidak bisa diselamatkan. Dan dokter pun mengumumkan waktu kematiannya pada jam 10.08 pagi. Yongcheng dan Sian telah menikah selama 18 tahun. Mereka memiliki seorang putri berusia 16 tahun dan putra bungsu yang masih 14 tahun. Semasa hidupnya, Sian bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan percetakan. Dia tidak hanya seorang penganut Buddha yang taat, tetapi juga seorang putri yang berbakti pada orang tuanya. Sian selalu berpakaian sopan dan memiliki kepribadian yang pendiam. Sedangkan kedua anaknya juga sangat patuh dan sopan. Menurut para tetangga, pasangan ini hidup harmonis dan penuh kasih sayang. Sebelum kejadian sekitar jam 8 pagi, Yongcheng yang memiliki kebiasaan lari pagi saat itu pergi ke taman terdekat untuk jogging. Sedangkan Sian memilih untuk istirahat setelah anak-anak mereka berangkat ke sekolah. Ketika Yongcheng pulang pada jam 9.30 pagi dan memasuki kamar tidur untuk berganti pakaian, saat itulah dia menemukan istrinya yang sudah tidak bernafas. Sian terbaring di atas tempat tidur dalam keadaan pakaian yang acak-acakan. Dengan gugup dia pun menghubungi ambulans untuk meminta bantuan. Menurut pengakuan Yongcheng pada petugas, dia juga kehilangan uang sejumlah 13 juta serta beberapa buah perhiasan. Menurutnya setiap hari Sian memiliki kebiasaan untuk mengeluarkan sampah ke tangga belakang dan membuangnya saat akan berangkat kerja sekitar jam 9 pagi. Namun di pagi itu ketika Yongcheng pulang ke rumah, dia melihat tempat sampah dalam keadaan kosong, sehingga dia curiga jika para pelaku beraksi saat istrinya sedang membuang sampah. Sedangkan menurut kedua anaknya, di pagi itu mereka melakukan aktivitas seperti biasanya dan bangun pada jam 6.30 pagi. Namun mereka tidak sempat berpamitan karena saat memasuki kamar, orang tuanya masih dalam keadaan tidur. Dan karena tidak ingin mengganggu, mereka pun membiarkan ayah serta ibunya istirahat. Dengan adanya informasi ini, polisi memperkirakan jika waktu kematian terjadi di antara jam 8 hingga jam 9.30 pagi, bertepatan setelah Yongcheng keluar dari rumah. Dan sepertinya, pelaku mengetahui jadwal dan rutinitas keluarga tersebut dengan sangat baik. Rumah yang dibeli Yongcheng sejak 20 tahun yang lalu memiliki sistem keamanan yang sangat bagus, dengan CCTV yang terpasang di area umum serta tangga. Untuk memasuki pintu gedung utama serta rumah, para penghuni harus menggesek kunci berupa kartu, sehingga tidak akan mungkin jika orang luar yang tidak memiliki kartu bisa seenaknya bebas keluar masuk. Namun karena setelah 12 jam memeriksa rekaman CCTV dan polisi tidak berhasil menemukan sesuatu yang mencurigakan, sehingga mereka berasumsi jika pelaku adalah salah seorang dari penghuni gedung tersebut. Tetapi setelah menyelidiki semua penghuni, lagi-lagi mereka gagal untuk mendapatkan petunjuk. Dalam masa-masa ini, forensik menyatakan bahwa penyebab kematian Sian akibat mati lemas karena dicekik. Saat melakukan otopsi pada jam 3 siang, tubuh korban dalam keadaan kaku total. Kondisi ini memerlukan waktu kematian selama 9 hingga 12 jam, yang artinya
korban meninggal bukan pada jam 8 atau 9.30 pagi, melainkan sekitar jam 1 hingga 4 dini hari. Selain itu di tubuh korban juga ditemukan adanya kandungan obat tidur yang fakta ini tidak pernah disebutkan oleh Yongcheng. Karena hal ini bertentangan dengan pengakuan Yongcheng dan kesaksian kedua anaknya, polisi yang mulai mencurigainya segera menahan pria itu. Namun saat ditangkap, dia justru berteriak sambil mengatakan jika tidak terima telah diperlakukan seperti penjahat, terutama karena di saat itu dia masih terguncang akibat kehilangan sang istri. Sebelum tahun 1997, Yongcheng merupakan tentara Tiongkok Inggris. Pada tahun kedua setelah kembali ke tanah air, dia dipindahkan ke Departemen Pemadam Kebakaran dan bertugas sebagai petugas ambulan. Sehingga dia memiliki banyak pengalaman, terutama dalam menyelamatkan nyawa dan merawat orang-orang yang terluka. Namun pada hari kejadian, alih-alih menghubungi polisi, saat itu dia justru menghubungi nomor stasiun pemadam kebakaran. Dan saat ditanyai, dia mengaku jika telah menghubungi polisi tetapi tidak ada jawaban dan sehingga memutuskan untuk menghubungi pemadam kebakaran. Bagi sang detektif, hal ini terdengar cukup aneh karena sebagai petugas paramedis, dia seharusnya bisa memberikan istrinya pertolongan pertama. Tetapi lagi-lagi Yongcheng beralasan jika tidak berani membantu Xian karena kondisinya yang sudah tidak bernafas dan denyut nadinya sudah hilang. Menurutnya di saat-saat seperti itu, memberikan pertolongan adalah hal yang sia-sia. Namun pengakuan tersebut sangat bertolak belakang dengan reputasinya yang dikenal sebagai petugas medis yang pantang menyerah dan akan mengusahakan apapun demi keselamatan pasien. Selama interogasi berjalan, sang detektif memperhatikan sikap serta pengakuannya yang sangat tidak masuk akal, terutama saat membela diri dengan mengatakan bahwa di hari itu dia ingin para medis segera membawa Xian ke rumah sakit karena tidak ingin anak-anaknya merasa tidak nyaman ketika melihat kondisi ibu mereka. Sebagai seorang ayah, Yongcheng tampak bagaikan ayah yang sangat perhatian. Sedangkan sebagai suami, dia justru tidak peduli dengan istrinya. Di saat Xian terbaring di dalam kamar, alih-alih membantu agar menyelamatkan sang istri, dengan tenang dia hanya berdiri di depan pintu sambil menunggu kedatangan para medis. Hal ini tentunya terlihat aneh bagi seseorang yang baru saja kehilangan istrinya dengan cara yang sangat tidak wajar. Selain itu, dia menjawab semua pertanyaan detektif dengan sangat lancar, seolah-olah mengetahui dengan jelas apa yang telah terjadi. Ketika menyadari jika sang detektif tidak terpengaruh dengan keterangannya, Yongcheng yang tadinya banyak bacot dan kooperatif, tiba-tiba memilih untuk tutup mulut. Dan setiap kali ditanyai, pria itu hanya bersikap diam dan pura-pura budak. Dalam penyidikan lainnya, polisi berhasil menemukan sebuah petunjuk bahwa di tahun 96, Xian membeli polis asuransi senilai 190 juta dengan Yongcheng sebagai ahli warisnya. Dan di lain waktu, Yongcheng juga membeli polis asuransi kecelakaan dengan nilai total 1 miliar dengan mereka berdua sebagai ahli waris. Sehingga jika salah satu dari mereka meninggal, maka yang lainnya akan menerima kompensasi penuh. Sehari sebelum kejadian, Yongcheng menelpon agen asuransi untuk mengetahui rincian dari polis tersebut, termasuk berapa jumlah uang kompensasi. Tetapi petugas yang menerima panggilan tersebut tidak bisa menerangkan secara rinci karena petugas yang bertanggung jawab hari itu sedang tidak masuk kantor. Keesokan harinya, Yongcheng kembali menelpon, tetapi hingga saat itu dia masih belum mendapatkan jawaban karena sang petugas masih belum masuk. Dan di hari ketiga Yongcheng juga kembali menelpon, namun kali ini dia mengatakan jika istrinya telah meninggal dan meminta pihak asuransi untuk mengurus polis tersebut secepatnya. Walaupun banyak hal yang mencurigakan, tetapi karena belum ditemukan bukti secara langsung, sehingga saat itu setelah ditahan selama 2 hari, polisi pun membebaskan Yongcheng dengan uang jaminan sebesar 2 juta. Dan ketika telah berada di luar kantor polisi, pada awak media yang menunggu di halaman, Yongcheng mulai berkeluh kesah tentang keadaannya selama berada di tahanan.
Sesaat setelah dibebaskan, Yongcheng mendapat tekanan besar karena masyarakat meyakini jika dialah yang telah menghabisi istrinya. Dan hanya selang 1 jam kemudian, kedua anaknya mendatangi kantor polisi untuk menemui sang detektif. Yang di sana, mereka memberikan petunjuk penting serta mengungkap lebih banyak rincian dari kasus itu. Menurut putranya sebut saja bernama Chan, di pagi itu sebelum berangkat sekolah, dia ingin melihat kondisi ibunya yang sedang dalam masa pemulihan akibat sebelumnya mengalami kecelakaan. Dan sehari sebelumnya, karena sangat kesakitan, Xian pun pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Di pagi itu Chan ingin melihat kondisi sang ibu. Namun ketika memasuki kamar, Xian masih tertidur dengan menutupi seluruh tubuhnya menggunakan selimut dan menghadap ke arah dinding. Sehingga saat itu, Chan tidak bisa memastikan apakah ibunya masih hidup. Sedangkan si sulung Mei mengaku jika pada malam kejadian, saat itu dia sedang mengerjakan PR di ruang tamu. Dia sempat mendengar keluhan ibunya yang mengatakan jika tangannya sakit dan akan segera meminum obat. Namun ayahnya mengatakan bahwa obat yang diminum Xian tidak manjur dan sebagai gantinya, Yongchan memberikan beberapa pil yang diakuinya merupakan obat yang sangat bagus. Walaupun saat itu, Xian sempat heran melihat jumlah obat tersebut, namun Yongchan berhasil membujuk sang istri untuk meminumnya. Dia bahkan mengatakan jika dengan kondisi penyakit Xian, dia akan membutuhkan obat dalam jumlah tertentu. Setelah meminumnya, Xian pun segera menonton TV. Namun hanya beberapa menit kemudian, wanita itu merasa pusing dan memutuskan untuk tidur di kamar. Yang tidak lama setelahnya, disusul oleh sang suami. Sehari setelah kejadian, ketika anaknya akan ditanyai oleh polisi, Yongchen pun menelpon keduanya dan meminta agar mereka tidak memberitahukan tentang pemberian obat tersebut. Dengan alasan Yongchen akan dibunuh jika dia ketahuan telah memberi obat selain obat dari dokter. Namun sepulang dari kantor polisi, Mei dan Chan yang merasa curiga memutuskan untuk kembali menemui detektif dan menceritakan yang sebenarnya. Menurut forensik, Xian lebih sering meminum obat yang diberikan Yongcheng daripada yang diresepkan dokter, dan obat tersebut memiliki dosis yang sangat tinggi. Berdasarkan kesaksian tersebut, polisi kembali menanyai Yongcheng, tetapi walaupun dia mengaku telah memberi obat, namun dia berkelit dengan alasan bahwa obat tersebut berasal dari stasiun ambulans, sehingga dia terpaksa berbohong karena tidak ingin dipecat dari pekerjaan akibat telah ketahuan mencuri obat. Dan lagi-lagi, polisi tidak bisa menangkap pria itu karena mereka belum menemukan motif kejahatan ataupun bukti-bukti yang kuat. Di tengah permasalahan tersebut, seminggu kemudian adik Xian yang bernama Ling datang ke rumah Yongcheng untuk membantu membereskan barang-barang milik Xian, yang di saat itu dia menemukan sebuah surat. Karena penasaran, Ling pun segera membacanya dan seketika menjadi marah setelah mengetahui isi surat tersebut. Surat yang dibuat pada akhir tahun 2002 itu ditulis oleh Yongcheng dan ditujukan pada seorang wanita bernama Ying yang ternyata merupakan kekasihnya. Di sana dia menulis pernyataan cinta serta rasa penyesalan karena harus kehilangan wanita itu. Yang dalam rangkaian kata-kata puitis, dia mengaku sejak mereka berpisah, dirinya bagaikan tertusuk anak panah yang sangat tajam. Yongcheng bahkan sangat berharap jika di kehidupan berikutnya mereka akan bisa kembali bersatu. Dan penyesalan terbesarnya saat itu adalah karena menikahi Xian. Dalam surat tersebut, Ling baru mengetahui jika selama ini Xian telah menahan rasa sakit akibat pengkhianatan suaminya dan secara diam-diam juga pasrah menerima perselingkuhan itu. Selain surat itu, Ling juga menemukan 2 buah surat lainnya yang ditulis oleh Xian dan ditujukan pada seorang guru Buddha bernama Si yang berasal dari asosiasi Buddhis. Dalam surat tersebut, Xian menyatakan bahwa dia mengalami depresi serta insomnia akibat dari perselingkuhan suaminya. Setelah membereskan semua barang-barang itu, Ling pun pulang ke rumah dan menemui adik laki-lakinya. Setelah berdiskusi,
Mereka pun sepakat untuk menyerahkan surat tersebut pada sang detektif. Setelah membaca surat tersebut, sang detektif pun menemukan sebuah informasi penting, bahwa Ying adalah seorang wanita matre dan rakus akan uang. Sehingga kemungkinan besar Yongcheng menghabisi istrinya demi mendapatkan uang asuransi. Berdasarkan penyidikan, diketahui Yongcheng dan Ying berkenalan di tahun 2002 saat pria itu sedang pergi ke panti pijat yang berada di Shenzhen. Panti tersebut merupakan tempat pijat tradisional sambil petik mangga, yang sejak saat itu keduanya menjadi sangat dekat hingga ke tahap saling bertukar keringat. Dan ketika Xian menyadari jika Yongcheng sering ke daerah Shenzhen, dia pun mulai mengetahui jika suaminya berselingkuh. Namun demi keutuhan keluarga, saat itu dia memilih untuk diam. Pada 17 April 2004, seorang petugas polisi wanita dari unit kejahatan pusat dan beberapa orang rekannya saat itu pergi ke rumah Yongcheng untuk menanyakan keberadaannya. Namun tanpa diduga, walaupun saat itu tidak berhasil menemukan pria itu, namun mereka justru menemukan Ying yang sedang berada di sana. Sepertinya meskipun Yongcheng bebas dengan jaminan, namun dia tetap pergi ke Shenzhen untuk tetap berhubungan dengan Ying. Yang karena hal ini pun, Ying pun segera dibawa ke kantor polisi untuk ditanyai. Saat diinterogasi, walaupun Ying menyangkal jika mereka berpacaran, namun dia mengaku sering melakukan happy ending dengan pria itu. Setiap minggu mereka akan bertemu di Shenzhen dan terkadang bepergian bersama, termasuk mengikuti tur Chaoshan selama 3 hari 2 malam. Ketika bus wisata tersebut mengalami kecelakaan, yang menyebabkan mereka mengalami luka pada bagian kepala serta tangan, saat itu Yongcheng mendapat uang asuransi sebanyak 7 juta untuk biaya pengobatan. Menurut polisi, kemungkinan besar insiden tersebutlah yang menjadi pemicu bagi Yongcheng untuk membunuh istrinya demi untuk mendapatkan uang asuransi. Dan setelahnya, dia berencana akan menikahi Ying tepat setelah masalah tersebut selesai. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, polisi pun berhasil menangkap Yongcheng pada 20 September 2004. Dan dalam persidangan yang dilakukan di tahun yang sama, pria itu membantah telah menghabisi istrinya. Saat itu dia berkali-kali meyakinkan pengadilan tentang alibi serta alasannya tidak memberikan pertolongan pertama ketika dia pertama kali menemukan Xian di dalam kamar. Dia mengaku terlalu panik sehingga tidak ingat jika dirinya adalah seorang petugas medis. Hingga beberapa kali persidangan berlangsung, Yongcheng berusaha membuat berbagai alasan yang tidak masuk akal, termasuk dengan menuduh putrinya yang dianggap telah salah paham tentang pembicaraan antara dia dan Xian pada malam kejadian. Yang karena hal itulah, sang putri menuduhnya telah memaksa Xian untuk meminum obat tersebut. Sedangkan hubungannya dengan Ying hanya sebatas om suka om bayar. Dia cuma menyukai kerang rawa gadis itu dan tidak benar-benar berniat untuk menikahinya. Dan dia tidak mungkin menghabisi istrinya hanya untuk mendapatkan gadis itu. Karena baginya, jika bisa mendapatkan susu gratis, untuk apa membeli seekor sapi? Tetapi semua usahanya sia-sia, karena dalam sidang lanjutan, jaksa menyatakan jika kasus ini memiliki motif penipuan asuransi. Dan menurut sang jaksa, Yongcheng yang berselingkuh dan ingin menyingkirkan istrinya, selama beberapa waktu tertentu telah memaksa Xian untuk meminum obat-obatan yang mengandung obat tidur. Di malam kejadian setelah Xian terlelap, Yongcheng mencekiknya hingga tewas dan mengatur posisi tubuhnya menghadap ke dinding, yang bertujuan agar anak-anaknya tidak bisa melihat wajah Xian yang telah pucat. Keesokan hari setelah kedua anaknya berangkat ke sekolah, dia pun mulai mengatur TKP dan membuat seolah-olah kejadian tersebut terjadi akibat dari perampokan yang berakhir dengan pemerkosaan dan pembunuhan. Yang berdasarkan hasil forensik, walaupun Xian ditemukan dalam kondisi pakaian acak-acakan, tetapi di tubuhnya tidak terdapat adanya tanda-tanda pemerkosaan. Setelahnya untuk membuat alibi, Yongcheng pun melakukan jogging di daerah taman. Dan pada akhirnya, dalam persidangan yang memiliki juri ini, pria itu pun divonis hukuman penjara seumur hidup.